Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raihan Ar-Rasyid dari program studi ilmu hadis dengan NIM 422020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester terkait nasikh wal mansukh. Pada pembahasan pertama itu seperti yang kita ketahui adalah pengertian dari nasikh wal mansukh. Namun pengertian ini dibagi menjadi dua, itu secara etimologi dan secara terminologi. Sudah baik, saya akan memaparkan yang pertama, yaitu terkait dengan nasikh secara etimologi. Nasikh secara etimologi berarti menghapus atau mengganti atau mengubah. Sedangkan mansukh berarti yang dihapus, diganti atau dipindahkan. Maknanya menghapus atau mengganti hukum terdahulu dengan hukum baru. Itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, nasikh adalah mengangkat atau menghapus hukum syariat dengan dalil syar'i. Kalau sedangkan mansukh, hukum atau aturan yang dihapuskan atau yang diganti. Nasikh ialah menjelaskan tentang berakhirnya masa berlakunya suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian. Sejarah nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh dalam hadis menunjukkan bagaimana syariat disesuaikan secara bertahap dengan kondisi sosial dan spiritual umat. Tujuannya adalah untuk memudah pelaksanaan ajaran Islam dan memastikan kemaslahatan di setiap zaman dan situasi. Rasulullah SAW menjadi perantara dan proses ini dengan bimbing wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya ketahui terkait dengan pembahasan nasikh wal mansukh ini adalah pembahasan yang begitu klasik lah istilahnya, dikarenakan tidak banyak ditemukan nasikh wal mansukh pada Al-Quran. Bisa dikatakan nasikh wal mansukh di dalam Al-Quran tidak sampai 10 buah. Maka dari itu nasikh wal mansukh terhadap Al-Quran ini tidak begitu populer, akan tetapi bisa jadi nasikh wal mansukh ini pada suatu hadis. Syarah dan rukun nasikh wal mansukh. Adapun beberapa rukun yang diantaranya adalah adat nasikh, ialah sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan dari hukum yang sudah ada. Itu adat nasikh. Yang kedua adalah nasikh, yang merupakan hukum atau dalil yang sifatnya akan menghapus dalil yang sebelumnya turun. Yang ketiga, mansukh. Ini merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan, dipindahkan keberadaannya. Yang keempat yaitu mansukhah, yang berarti orang-orang yang harus mendapat beban dari hukum tersebut. Adapun syarat-syaratnya itu yang pertama yaitu nasikh mansukh harus berupa hukum syara'. Yang kedua, ada jeda waktu antara nasikh wal mansukh. Nasikh harus berupa dalil syara' seperti Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Nah, yang ketiga itu nasikh dan mansukh harus memiliki kontradiksi yang jelas. Keduanya harus bertentangan hingga diperlukan penggantian hukum. Keempat itu nasikh harus bersifat mutawatir. Dalil baru yang mengganti hukum lama harus memiliki kejelasan dan kepastian yang setara dengan dalil awal. Pembahasan yang kedua yaitu, yang pertama sudah saya sampaikan. Yang kedua itu kriteria nasikh wal mansukh. Adapun beberapa urgensi dari nasikh wal mansukh. Yang pertama yaitu
Yang pertama yaitu penyelarasan hukum nasikh dan mansukh, membantu menyelaraskan hukum-hukum dalam syariat, khususnya ketika terdapat perubahan perbuatan atau kondisi masyarakat dari waktu-waktu tertentu, dari waktu ke waktu. Yang kedua itu pemahaman kontekstual, dengan mengetahui mana hukum yang mansukh dengan nasikh. Yang ketiga itu pengembangan ijtihad. Nasikh dan mansukh menjadi landasan penting dalam proses ijtihad, karena beberapa ulama harus memahami perubahan hukum agar dapat memberikan fatwa yang tepat sesuai zaman dan kondisi tertentu. Yang keempat itu penyelesaian konflik dalil. Nasikh wal mansukh berperan dalam mengatasi konflik atau kontradiksi antara dua dalil yang tampaknya saling bertentangan. Dengan menetapkan mana dalil yang masih berlaku dan mana yang tidak terpakai gitu. Adapun klasifikasi nasikh wal mansukh. Klasifikasi nasikh wal mansukh dalam Al-Qur'an mencakup ayat-ayat yang dinyatakan nasikh dan yang dinyatakan mansukh. Misalnya beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur perintah dan larangan yang berbeda di waktu yang berbeda. Sedangkan nasikh dan mansukh dalam hadis, terdapat juga hadis-hadis yang mengandung elemen nasikh, di mana suatu pernyataan diubah atau dibatalkan oleh pernyataannya. Jadi dalam nasikh wal mansukh terdapat macam-macamnya, yaitu nasikh Al-Quran diganti dengan Al-Quran, dan Al-Quran diganti dengan sunnah, sunnah diganti dengan Al-Quran, dan sunnah diganti dengan sunnah. Akan tetapi Al-Quran yang diganti dengan Al-Quran, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak begitu banyak yang ditemukan dalam masalah ini. Tidak sampai 10 buah. Yang kedua itu Al-Quran yang digantikan dengan hadis. Ini sepertinya Al-Quran yang digantikan dengan hadis itu terdapat dua, yaitu hadisnya itu hadis mutawatir dan hadis ahad. Akan tetapi beberapa ulama sepakat tentang ini. Tidak ada Al-Quran yang digantikan oleh hadis. Nah, itu pendapat ulama. Akan tetapi hadis yang digantikan dengan Al-Quran baru ada. Itu contoh yang macam-macam yang ketiga, yaitu al-hadis digantikan dengan Al-Quran. Yang terakhir itu nasikh sunnah bis sunnah, yaitu hadis digantikan dengan hadis, seperti yang kita ketahui, itu seperti ziarah kubur. Lanjut pembahasan yang materi yang ketiga itu dinamika nasikh mansukh. Cara yang pertamanya pembagian pertamanya itu cara mengetahui nasikh mansukh. Salah satu caranya itu melihat dari periwayatannya. Yang kedua itu memiliki keterangan atau penjelasan tegas dari Rasulullah SAW. Yang ketiga itu ayat nasikh dan ayat mansukh disepakati oleh umat. Yang keempat, harus didapati dalil yang lebih awal, adanya dalil yang awal dan adanya dalil yang turun belakangan. Adapun hikmah dibalik nasikh wa mansukh. Hikmahnya adalah menunjukkan adanya konsep rububiyah, sebab dengan nasikh terhadap membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam dapat diubah beserta ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas golongan umat yang memilih taat pada syariat atau golongan umat yang memilih untuk menentang. Jadi hikmahnya itu yang pertama itu kita menunjukkan bahwasanya ada sifat rububiyah. Yang kedua yaitu menentukan bahwasanya adakah umat yang taat akan aturan atau malah menentang dengan aturan tersebut. Adapun pro dan kontra terhadap nasikh wal mansukh ya. Yang pertama itu
pro terhadap nasikh wal mansukh, yang menjelaskan perubahan hukum Islam, mempermudah pemahaman Al-Quran, meningkatkan toleransi. Sedangkan kontranya, membuka peluang interpretasi yang berbeda, membuat Al-Quran tidak konsisten, sulit untuk menentukan ayat mana yang dinasikh dan mansukh. Jadi terdapat beberapa pro dan kontra terhadap nasikh wal mansukh ini. Cuman yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dalam Al-Quran tidak begitu mendalam masalah kajian ini, karena tidak banyak ditemukan di dalam Al-Quran masalah nasikh wal mansukh. Materi yang terakhir itu yang keempat, itu problematika nasikh dan taksis. Kos yang secara bahasa adalah tertentu atau khusus, dan secara istilah adalah lafaz yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih. Sedangkan taksis secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi adalah memperpendek makna atau suatu hukumnya lafaz am pada suatu sebagian suatunya. Dengan gambaran bahwa fungsi taksis adalah menentukan makna lafaz am ditetapkan menjadi hukum. Seperti yang saya ketahui, bahwasanya taksis itu, perbedaan taksis dan nasikh adalah, nasikh itu menghilangkan, menghapus hukum lama dengan mengganti hukum baru, sedangkan taksis bukan menghapuskan, akan tetapi mengkerucutkan pembahasan yang lama. Hubungan nasikh wal mansukh dengan ikhtilaf al-hadis. Terdapat 4 faktor penyebab terjadinya pertentangan ikhtilaf dalam hadis. Yang pertama itu latar belakang munculnya sebuah hadis, faktor yang menyangkut redaksi teks hadis, dan yang ketiga, faktor yang disebabkan oleh konteks di mana Rasulullah menyampaikan hadis tersebut dan kapan, kepada siapa beliau berbicara. Yang keempat yaitu faktor yang berkaitan dengan metode seseorang ulama memahami hadis. Dan yang kelima, faktor mazhab atau ideologi seorang ketika memahami suatu hadis. Adapun contoh-contoh nasikh wal mansukh, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pada awalnya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berziarah kubur. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, berjalannya masa, Nabi menyarankan untuk kepada umatnya untuk berziarah kubur. Mungkin sekian presentasi saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.